Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang 11. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, silakan duduk. Jadi sebenarnya kalimat indah pada waktunya itu muncul di dalam Alkitab. Muncul di dalam kitab Pengkhotbah. Dikatakan di sana bahwa ia di sana adalah Allah membuat segala sesuatu. Membuat, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun ada waktunya. Sebelum kita sampai di ayat yang ke-11 tadi, mulai ayat 1 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Itu sebabnya Pengkhotbah mengajarkan segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya ada waktunya. Ini yang disebut dengan siklus kehidupan, ya. Saudara-saudaraku, ada waktu untuk lahir, tumbuh, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi orang yang menikah, mempunyai anak, dan seterusnya sampai kematian. Ini adalah siklus kehidupan kita. Ini adalah siklus yang kita jalani. Dalam budaya kita seringkali disebut dengan roda kehidupan. Metafora dari roda kehidupan adalah bahwa hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Hidup ini berputar-putar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang tidak di atas, kadang tidak di bawah. Kadang hanya berputar-putar saja, sehingga sebagian orang pusing menjalani hidup ini. Karena hidup ini hanya berputar-putar saja. Ya kan, kalau berputar-putar pusing jadinya. Jadi kadang bisa sukses di satu titik waktu, bisa gagal di titik lainnya. Bisa kaya, tetapi bisa saja tiba-tiba menjadi miskin. Ada juga orang di satu titik dia miskin, pada titik yang lainnya dia tiba-tiba bisa menjadi kaya. Saudara dikasih lautan, ini disebut dengan dalam budaya kita sebagai roda kehidupan. Ya. Tetapi di dalam budaya lainnya itu disebut sebagai takdir. Ya. Jadi ada beberapa kebudayaan bahkan membangun kasta karena percaya pada takdir. Ada orang yang memiliki takdir selalu di atas, dia tidak akan turun-turun. Tapi ada orang yang punya takdir ditetapkan oleh Tuhan selalu di bawah. Ada orang yang punya takdir selalu mujur. Ya. Ada juga yang memiliki takdir selalu dalam posisi menderita. Ini disebut dengan takdir. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau roda kehidupan kita masih bisa memahami. Tetapi kalau takdir, Alkitab sama sekali tidak membicarakan seperti itu. Jadi kita menolak apa yang disebut dengan teologi takdir, ya. Yang percaya akhirnya timbullah kasta-kasta bahwa oh kamu sudah ditakdir untuk menderita, jadi kamu tidak boleh berada di lingkungan kami yang ada kastanya lebih tinggi. Dan kami yang berada di kasta tinggi ini tidak boleh berada bersama dengan kalian yang berada di kasta yang rendah. Itu budaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menyebut di dalam Pengkhotbah itu
ada pewaktuan atau disebut sebagai dinamika di dalam kehidupan. Kita tidak menyebut takdir, tetapi ini adalah dinamika karena ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ini adalah dinamika dalam kehidupan. Jadi pengkhotbah menegaskan kehendak Tuhan menjadikan hidup kita indah. Artinya kita menderita saat ini, Tuhan tidak merencanakan bahwa kita akan terus-menerus menderita. Kita sakit hari ini, Tuhan tidak pernah merancangkan bahwa kita terus-menerus akan sakit. Mungkin kita kekurangan hari-hari ini, tapi Tuhan tidak pernah merancangkan bahwa kita kekurangan terus-menerus. Sebab pada waktu kita kekurangan, tapi ada waktunya kita akan berkelimpahan. Berarti ada dinamika dalam kehidupan ini. Tapi ingat, kadang-kala tidak selamanya kita berkelimpahan. Akan ada waktu di mana kita akan merasa kurang dan kita membutuhkan sesuatu. Jadi selama kita berada dalam kelimpahan itu, pergunakan sebaik-baiknya berkat dari Tuhan itu untuk kita bisa kelola ketika masa paceklik, masa krisis, dan masa-masa yang sulit datang. Itu yang dilakukan oleh Yusuf ketika diangkat sebagai Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Dia membuat sebuah perencanaan, karena menurut penglihatan itu akan ada 7 tahun, ditambah 7 tahun lagi, sehingga lembu menjadi kurus, sehingga berkas-berkas menjadi rusak. Dan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, ya, pada masa panen yang melimpah ruah selama 7 tahun itu, semua dimasukkan ke dalam lumbung di dalam kerajaan Mesir oleh Yusuf. Sehingga ketika bangsa-bangsa mengalami masa paceklik, termasuk Mesir, tapi Mesir tetap berada dalam kelimpahan. Sebab ada waktu Tuhan telah menentukan Mesir akan dalam kelimpahan. Dan kalau pada saat kelimpahan itu mereka tidak menyimpan kelimpahan itu di dalam lumbung-lumbung, maka ketika ada waktu paceklik datang, mereka tentu akan kekurangan. Inilah siklus dinamika di dalam kehidupan. Saudara-saudara, semuanya adalah waktu yang Tuhan tetapkan. Karena Tuhan berada di luar waktu, Dia yang menciptakan waktu. Namun Dia yang berada di luar waktu itu, Dia yang maha hadir di dalam waktu-waktu kita. Artinya Dia di luar waktu, Dia tidak dibatasi oleh waktu. Di hadapan Tuhan selalu present, karena Dia menyatakan Dia I am that I am. Aku adalah aku, atau aku ada, yang aku ada dan akan selalu ada. Di hadapan Tuhan tidak ada hari ini, tidak ada besok, tidak ada masa lampau. Di hadapan Tuhan hanya ada present, selalu ada Dia di situ. Namun walaupun Dia berada dalam kekekalan di luar waktu, di luar dimensi waktu kita, Dia berkenan berada di dalam dimensi waktu itu dengan kemahadirannya. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada tahun, tidak ada bulan, tidak ada minggu, tidak ada hari, bahkan tidak ada jam dan detik. Tuhan tidak ada. Itu yang disebut dengan Dia maha hadir. Dia bukan hanya hadir, tetapi maha hadir di setiap detik dari waktu. Dia tidak pernah tidak hadir. Itu yang disebut dengan omnipresent, maha hadirnya Tuhan. Saudara-saudaraku, jika hari ini kita menderita, Tuhan tidak merancangkan untuk kita terus-menerus menderita. Jika hari ini kita kekurangan, Tuhan tidak pernah merancangkan supaya kita terus-menerus kekurangan. Dan jika hari ini kita sakit, Tuhan tidak pernah merancangkan kita terus-menerus sakit. Ada waktu ketika kita sakit, dan ada waktu ketika kita disembuhkan. Ada waktu ketika kita kekurangan, ada waktu ketika kita akan mengalami masa dari kelimpahan itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada saatnya kita akan berbahagia, ada saatnya kita akan berkelimpahan, ada saatnya kita akan sehat. Sekalipun seandainya saja hari ini kita merasa sakit, kita merasa menderita, kita merasa tidak bahagia, ingat, semuanya ada pada waktu Tuhan. Dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Kalimat luar biasa sekali. Tuhan yang membuat indah pada waktunya. Maka tema khotbah kita hari ini, beautiful in His time. Dia membuat indah pada waktunya. Dan Tuhanlah yang membuatnya indah pada waktu yang Dia tentukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu pelajaran yang pertama tentang siklus kehidupan. Keindahan yang berasal dari Tuhan itu terjadi menurut agenda Tuhan. Ingat, karena Tuhan yang membuatnya, maka menurut apa? Agenda Tuhan. Yang sering kali terjadi berbeda dengan agenda kita.
Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan melalui Nabi Yesaya. Itu berarti pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Jalan pikiran kita seperti A, Tuhan merancangkan yang B untuk kita. Kadang-kadang bukan hanya sekedar B, tapi sangat berbeda jauh sekali dari apa yang kita rancang. Karena dalam Yesaya pasal yang ke-55 diberitahu, ayat ke-8, 9, 10, Dia merancangkan kebaikan untuk kita, dan firman-Nya itu akan terlaksana. Tidak satupun yang tidak terlaksana. Alkitab menyebutnya sebagai waktu Tuhan, God's time. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Artinya mungkin saja kita hari ini menghendaki kita sukses, tapi belum tentu demikian. Kita menghendaki bahwa kita sehat sekarang juga, karena kondisi kita sedang sakit. Belum tentu demikian. Bisa jadi Tuhan menghendaki kita sukses itu besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kita yang sedang sakit harus berdoa, Tuhan kalau bisa sembuhkan aku sekarang juga. Tuhan bilang belum. Tuh, belum itu bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Kita tidak pernah tahu. Tapi ada waktunya. Karena itu disebut sebagai kairos atau momentum. Saudara-saudara, ketika saudara Alkitab bicara tentang 3 waktu, yang pertama ada kronos. Kronos itulah detik, jam, hari, bulan, tahun. Itu disebut kronos. Waktu yang kita jalani detik demi detik, menit demi menit, jam, bulan, minggu, tahun, bulan dan tahun, itu disebut dengan waktu kronos. Ada lagi waktu yang kedua disebut dengan waktu aineos. Waktu dari awal sampai akhir zaman ini dapat disebut sebagai aineos, tapi sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai waktu di dalam kekekalan. Itu disebut dengan aineos. Dan waktu yang ketiga adalah waktu kairos. Waktu kairos itu waktu yang kita jalani di dalam waktu-waktu kronos ini. Tetapi ada pada satu titik Tuhan menghendaki kamu sembuh yang tadinya sakit. Itu disebut momentum. Waktu di mana Tuhan menyembuhkan kita di waktu-waktu kronos itu, Dia intervensi dan memberikan kairos kepada kita. Itu yang disebut dengan ada waktunya. Jadi hari ini mungkin kita sakit, tapi ingat kata firman Tuhan, Dia membuat indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Berarti kita harus tunggu momentum itu. Kapan kita tidak pernah tahu. Tapi yang diperlukan dalam menunggu momentum itu adalah tekun. Abraham dijanjikan keturunanmu akan banyak. Jika kau bisa menghitung bintang seperti bintang di langit, dan jika kau bisa menghitung pasir, maka keturunanmu akan seperti pasir itu jumlahnya. Abraham dan Sarah pikir mungkin itu tahun depan, mungkin itu beberapa tahun lagi. Saudaraku, tetapi ternyata 25 tahun. Tepat persis 25 tahun itu. 1 tahun sebelum 25 tahun, Tuhan datang kepada Abraham dan berbicara, tahun depan aku datang ke sini, Sarah sudah mengandung. Sarah tertawa. Bagaimana bisa Abraham yang sudah 99 tahun itu bisa memberikan keturunan kepadaku, sedangkan aku sendiri sudah mati haid, katanya. Tapi jalan Tuhan bukan jalan Abraham, bukan jalan Sarah. Pikiran Tuhan bukan pikiran Sarah. Tepat persis tahun depan, pas 100 tahun itu, Abraham dan Sarah mempunyai anak. Itu yang disebut dengan kairos. Jadi kairos itu berada di dalam kronos, tapi dia ada jeda yang Tuhan berikan pada waktu-waktu, momen-momen tertentu, disebut sebagai momentum. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan ini kadang merupakan rahasia ilahi bagi kita. Waktu Tuhan itu sulit untuk kita pahami. Ada lagu, waktu Tuhan bukan waktu kita. Perhatikan bagaimana Yesus menghidupkan Lazarus. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 1-4. Dalam pikiran
Maria pada waktu itu, Maria dengan Marta, ketika mereka beritahu bahwa Lazarus sakit, supaya Yesus segera datang. Apakah Yesus tidak tahu kalau Lazarus sakit? Yesus tahu. Tapi kalau kita datang sekarang, kata Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Jadi sengaja Yesus menunda 4 hari itu, karena itu belum momentum Tuhan. Lazarus memang harus mati, dan dia sudah berada di kubur itu selama 4 hari. Yesus datang ke sana. Menurut pandangan, pikiran, pendapat manusia, Tuhan, kata Maria dan Marta, jika engkau ada di sini, dia akan mati. Jika 4 hari yang lalu engkau ada di sini, saudara kami tidak akan mati. Itu jalan pikiran mereka. Tapi waktu Tuhan, pikiran Tuhan, jalan Tuhan berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Marta, oleh Maria, dan dipikirkan oleh murid-muridnya. Ngapain kita ke sana Tuhan? Dia sudah mati. Bahkan Maria dan Marta, mereka percaya Tuhan dapat menyembuhkan, tapi mereka belum yakin apakah Tuhan dapat membangkitkan. Jika mereka tidak melihat mujizat, mereka belum bisa percaya kalau Tuhan bisa membangkitkan. Jadi persis ketika 4 hari Lazarus mati, Tuhan berbicara kepada mayat yang sudah dikafan ini, bangun, keluarlah. Lazarus keluar. Itu adalah momentum. Momentum waktu Tuhan, agar Maria, Marta, dan semua muridnya melihat mujizat yang lebih besar lagi. Apakah Yesus yang menyembuhkan Lazarus bukan mujizat? Ya, mujizat. Tapi lebih mulia yang mana? Lazarus mati dan dibangkitkan, atau Lazarus sakit dan disembuhkan? Melihat orang disembuhkan sudah banyak. Sudah banyak orang sebelumnya disembuhkan oleh Yesus. Tapi masalah dibangkitkan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, itulah hal yang langka. Dan Tuhan membuat momen yang tepat waktu itu, agar kamu percaya. Dan dia beritahu murid agar mereka percaya, sehingga ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, mereka dapat mengerti bahwa dia benar-benar kebangkitan hidup, karena dia dapat membangkitkan orang dari kematian. Saudara-saudaraku, atau momentum Tuhan atas kesembuhan seorang wanita yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia sudah datangi dokter dengan berbagai macam upaya, dokter terbaik sekalipun. Dari hari ke hari sampai 12 tahun itu, dia tetap mengalami pendarahan. Dan pertama kali dia mengalami sakit pendarahan itu, Yesus sudah ada tidak? Yesus sudah ada. Yesus bersama dengan orang tuanya. Tapi Yesus hanya masih menjadi seorang remaja yang sudah dewasa. Kira-kira usia Yesus 19 tahun pada waktu itu. Kira-kira usia Yesus 19 tahun pada waktu itu. Berarti perempuan itu mengalami penderitaan sebelum Yesus melakukan mujizat apapun. Karena mujizat Yesus yang pertama adalah peristiwa di Kana, yang di Galilea, dia membuat air menjadi anggur. Itu mujizat yang pertama dari seluruh tanda-tanda yang akan dia lakukan, yang akan dia kerjakan. Berarti perempuan pendarahan ini mengalami sakit 12 tahun. Dan Yesus memulai pelayanan itu pada usia 30 tahun. Kira-kira Yesus pada waktu itu 18 atau 19 tahun ketika wanita ini mengalami pendarahan. Dia berobat kemana-mana, saudara dikasih oleh Tuhan. Suatu hari Yesus diminta untuk menolong seorang anak yang bernama, anak dari seorang penjaga bait Allah yang bernama Yairus. Yesus dalam perjalanan itu, persis di dalam perjalanan kronos itu, karena kronos itu detik demi detik, jam demi jam, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Persis dari perjalanan Yesus menuju ke tempat Yairus, di tengah-tengah jalan itu ada momentum bagi wanita pendarahan. 12 tahun baru dia bisa mengalami momentum itu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Kira-kira ini Yesus usianya 32 tahun. Karena 33 dia mati dan disalibkan. Kira-kira 32 tahun dia baru bisa berjumpa dengan Tuhan. Berarti Yesus waktu orang ini sakit sekitar umur 19 tahun. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan,
untuk berjumpa dengan Tuhan di momentum itu harus menunggu 12 tahun. Untuk mendapatkan Ishak, Abraham harus menunggu 25 tahun. Untuk menaiki tahta di Mesir, Yusuf harus menunggu berapa? Guru sekolah minggu? Berapa? 13 tahun. Ya. Jadi di antara penderitaan, persoalan, pergumulan kita, ada waktu-waktu di mana kita sedang diproses sampai kepada momentum itu. Maka yang dituntut di situ tekun, sabar, tetap berharap, tetap percaya. Wanita ini kalau dia tidak yakin dia bisa sembuhkan, dia akan berhenti di tahun pertama dan kedua berobat. Wanita pendarahan ini, karena hartanya sudah habis, tapi dia tetap berharap aku bisa disembuhkan. Dia berusaha, tapi semua jalan sudah tidak dapat lagi. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit apapun penyakitnya, dirasuk setan, yang buta pun dapat melihat, yang lumpuh pun dapat berjalan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, katanya di dalam hatinya. Sudah ada iman, ada pengharapan. Kalau yang lumpuh disembuhkan, kalau yang sakit itu disembuhkan, aku yang pendarahan 12 tahun ini, Yesus juga dapat sembuhkan. Jadi dia datang bergerak pada waktu itu juga, di tengah rombongan orang yang begitu berdesak-desakan, dia menjamah jubah Yesus, dan Alkitab katakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tapi harus dikonfirmasi karena dia masih merasa. Harus dikonfirmasi. Pulanglah, kata Tuhan Yesus, imanmu telah menyembuhkan. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Mungkin sakit pun belum sampai 12 tahun. Baru 3 tahun tapi kau masih gelisah. Tuhan, kalau bisa sembuhkan aku ini. Hari ini. Ya, bolehkah kita minta Tuhan sembuhkan hari ini? Boleh, tidak salah. Tapi dia membuat sesuatu indah pada waktunya. Dia yang membuat engkau menjadi sembuh itu pada waktunya, dan waktunya selalu tepat. Atau kisah kesembuhan Naaman dari sakit kustanya di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 14. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuh akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir. Ini adalah orang terkenal, panglima perang kerajaan Aram, orang hebat, orang besar, panglima perang. Tapi kata Alkitab, sayangnya dia kena kusta. Untuk mencapai momentum titik di mana ia disembuhkan, Tuhan bahkan membuat seorang Israel yang masih belia menjadi pembantu budak di rumah Naaman. Dan melalui seorang belia ini diberitahu, di Israel ada seorang tabib-tabib yang bisa menyembuhkan. Mendengar itu, seketika istri Naaman, karena istri Naaman kan dia bisa kontak dengan Naaman sakit kusta. Oleh menular ini. Karena kalau orang kena kusta itu, saudara, ini bisa hilang ini. Jarimu bisa putus, lepas sendiri, kusta dikucilkan pasti. Sebab ini menular, bisa jangkit. Kalau di Israel namanya kusta disuruh tinggal di luar kota. Ya. Jadi bukan hanya penderitaan fisik, tetapi batin ini menderita. Itu yang sering kali kita alami dalam hidup ini. Bukan hanya menderita fisik, tapi batin juga bisa mengalami penderitaan. Kalau begitu, panglima menghadap raja, dia bilang, sekarang aku mengutus kamu pergi ke sana, bawa barang yang banyak-banyak sebagai hadiah, pulang dan engkau disembuhkan. Singkat cerita, panglima perang ini bersama dengan para perwira, para ajudannya, dan beberapa prajurit dengan harta, pemberian-pemberian yang baik, datang. Mereka disembuhkan. Allahkah aku, kata Elisa. Tapi kalau kamu disembuhkan, dengar ini, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuh akan pulih kembali sehingga kamu menjadi tahir. Itu pun dititip pesan dengan pelayannya, bukan langsung. Oh, melihat itu, ini orang terhormat, ya, orang terhormat.
Dia tidak memandang saya rupanya. Saya pikir dia datang tunjuk komat kami. Sembuh. Pikir seperti itu. Pulang. Ini orang meremehkan saya. Memang begitu, saudara. Secara psikologis, orang yang jabatannya sudah tinggi, orang yang sudah semakin kaya, itu egonya ikut naik. Ini contoh saja, ini posisi bos. Jadi kalau ngomongnya gitu, yang bos di sini siapa? Saya apa kamu? Nah, itu ego. Ego itu mengikuti. Secara psikologis begitu. Maka saya selalu bilang kepada saudara, jangan sombong dengan apapun. Kedudukan yang kita miliki hari ini sebagai bos, itu suatu saat akan diganti oleh orang lain. Tidak selamanya kita berada pada posisi bos itu. Yang tadi dihormati orang, silakan Pak duduk. Nanti kalau saya tidak duduk di situ lagi, ya tidak ada penghormatan seperti itu. Maka jangan sombong kalau kita diberikan sedikit saja jabatan yang naik. Ada sedikit gelar saja yang diterima. Baru sarjana sudah sombong. Naik jabatan sudah sombong. Naik mobil sudah sombong. Ya. Tahukah saudara, saya beritahu kenapa kesombongan itu meninggikan seorang? Karena dia ingin menjatuhkan orang itu sesakit-sakitnya. Sebab orang sombong kalau dia jatuh itu terasa sakit sekali. Akan banyak orang yang mencibirnya dan menghinanya lagi. Ya. Maka jangan sombong. Dengan banyak gelar, karena selalu saya ingatkan, gelar terakhir kita apa nanti? Anumerta almarhum. Mobil terakhir kita apa nanti? Ambulan. Sudah tahu. Maka mobil apapun mereknya, tipenya, harganya sebesar apapun, jangan sombong. Ingat, ambulan juga mobil terakhirnya. Rumah gede, Pak. Ingat, ukuran tanahnya juga sama nanti. 2 kali 2 di pemakamannya. Ya itulah tempat terakhir. Setampan apapun, sehebat apapun wajah kita hari ini. Saya kemarin istri ke pasar. Anak-anak di suatu lewat, saya di belakang, paling belakang. Karena saya kan menjaga ini. Anak-anak, pasangmu lewat aja. Loh, saya lebih tua dari pasangmu yang niru saya. Tapi saya ingat dalam hati. Ingat, kamu pernah khotbah semua tinggal tulang belulang. Ya, apalah arti paras kita, kecantikan dan ketampanan kita. Yang terakhir, tetap kita akan menjadi apa? Tulang. Ya, tidak ada yang bisa kita sombongkan, kita banggakan di dalam hidup. Saudara ingat Raja Nebukadnezar, ketika dia berasa sombong segala sesuatu adalah memang tidak ada raja yang sebesar dia. Itu invasi ke berbagai negara dan kekayaan luar biasa. Lalu ketika dia merasa dirinya itu seperti Allah, seketika dia menjadi gila. Makanannya rumput, kukunya panjang seperti hewan. Sampai dia sadar bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Seketika dia dipulihkan, kembali ingatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman pulang. Lagi pula sungai Yordan itu sungai yang kotor dibandingkan dengan Abana dan Farpar. Untung dia punya pegawai. Nah ini dia, saudara, orang-orang yang dekat. Nah kita penting punya orang-orang seperti ini, saudara. Kalau saudara punya orang yang selalu memuji-muji saudara, bahkan saudara salah, hati-hati. Itu penjilat. Saya kasih tahu aja. Saudara salah, tidak diberitahu oleh orang dekat saudara, tapi memuji saudara walaupun saudara salah, itu penjilat. Orang yang baik, keluarga saudara baik, ketika saudara salah, dia kasih tahu saudara. Walaupun resikonya apa, saudara marah sama dia, dia terima. Karena dia mengasihi saudara. Tapi kalau saudara salah, orang dekat saudara itu tidak memberitahu saudara, temankah, sahabatkah, siapapun dia, malah memberitahu, mantap juga gitu. Hati-hati, itu ciri dari orang penjilat. Dan kalau saudara jatuh, dia akan injak saudara. Ingat, itu penjilat. Ya? Ini orang baik. Pegawai datang mendekati berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, Bapak akan lakukan. Masuk akal. Artinya berperang dengan musuh yang manapun siap. Lebih berat itu. Siap ya? Ya.
Sekarang Nabi ini hanya meminta Tuhan mandi dan menjadi tahir. Sulit itu di mana? Masalah ego. Sebenarnya situ saja. Ya Yordan kan nggak kotor-kotor amat juga gitu. Dia sadar. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai perkataan apa itu? Lalu pulihlah tubuhnya. Harus 7 kali. Karena momentumnya di penyelamannya yang ke-7. Kalau 1 kali belum momentum. 2 kali belum momentum. Karena momentumnya harus 7 kali. Maka ada doa yang harus bertalu-talu. Bertalu-talu itu berarti terus menerus sampai dijawab. Yesus mengajarkan perumpamaan supaya murid-muridnya terus menerus berdoa, bertekun di dalam doa sampai kepada momentum. Jadi kalau kita sekali berdoa belum dijawab, jangan berhenti. Belum momentumnya. 2 kali belum dijawab, jangan berhenti. 3 kali belum dijawab, jangan berhenti. Belum momentumnya. Siapa tahu yang ke-8, yang ke-11 itu momentumnya. Tinggal 1 lagi. Seandainya aman ini hanya 6 kali, tetap tidak akan disembuhkan. Karena momentum untuk dia disembuhkan menurut perintah Tuhan melalui Nabi itu harus 7 ya. Dan dia pulih seperti tubuh seorang. Kenapa maksudnya seperti tubuh seorang anak? Tidak ada bekasnya. Ya, itu kusta kalau sembuh tetap ada bekasnya. Ini hilang. Kalau dia kena jari ini putus. Ini seperti seorang anak menjadi tahir, itu artinya semua benar-benar pulih. Kalau tadi mungkin jarinya sedikit hilang, itu kembali. Ini disebut dengan miracle, mujizat. Ya, itu mujizat. Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Pelajaran yang kita pelajari di sini apa? Ini. Keindahan yang berasal dari Tuhan terjadi menurut agenda Tuhan yang seringkali berbeda dengan agenda kita. Ya, agenda Tuhan yang berbeda dengan agenda kita. Sekarang yang berikutnya, persoalan kita adalah ketidaktahuan untuk memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Khotbah pasal yang ke-3 ayat 11. Kita hanya melihat proses sepotong-sepotong seperti puzzle. Ya. Seperti puzzle kita hanya melihat proses sepotong-sepotong yang puzzle yang berantakan ini, saudara. Belum terbentuk, kita hanya melihat potongan-potongan, tidak ada bentuk sama sekali. Berantakan. Ya. Dari sudut pandang kita hanya melihat seperti kalau Tuhan melihat keseluruhan dari awal sampai akhir. Tapi kita tidak. Artinya kita hanya terpaku melihat kondisi saat ini, tapi Tuhan melihat yang di depan. Tuhan melihat 10 tahun lagi apa yang akan dia kerjakan. Tuhan melihat 20 tahun lagi apa yang dia ingin kerjakan atas hidupmu. Tapi kita hanya melihat hari ini sakit kita, hari ini kekurangan kemiskinan kita, hari ini penderitaan kita, hari ini kehancuran kita. Kita tidak melihat keindahan 10 tahun nanti, 20 tahun nanti kita belum lihat. Bagaimana kita melihatnya? Kita harus melihatnya dari kacamata Tuhan. Maka dibutuhkan ketekunan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan suatu saat pasti akan terjadi. Kapan itu? Sabar. Karena Tuhan, Abraham percaya, Tuhan melihat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan di ujung zaman ini dia melihatnya. Jadi kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di balik penderitaan, kesakitan, dan kemiskinan saat ini. Ya, kita tidak dapat melihatnya. Karena sejauh yang kita pikirkan, kita hanya merasakan penderitaan, kesakitan, kemiskinan, kekurangan, dan apa yang menyebabkan aku hancur hari ini. Hari ini, saat ini, dan di sini. Hanya itu yang kita pikirkan. Kita tidak berpikir ke depan. Apa yang sedang Tuhan buat bagi kita. Dia sedang menyusun puzzle ini satu demi satu. Satu. Ketika terbentuk, ada pelangi di balik awan yang gelap. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di balik situasi-situasi yang sulit kehidupan ini.
Jadi berpikirlah jauh ke depan, percayalah bahwa di balik awan gelap yang kita lalui saat ini ada pelangi kasih. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara yang begitu berat. Mungkin hidup ini rasanya begitu berantakan seperti puzzle tadi yang terpisah satu sama lain, berhamburan berantakan. Tapi kita harus ingat, dengan tangannya yang penuh dengan kuasa, Tuhan sedang menyusun bagian-bagian itu sampai terbentuk sesuatu yang indah ketika kita lihat. Atau mungkin sekarang seperti gelap karena awan yang tebal dengan badai yang begitu kuat. Tapi di balik itu semua kita lihat pelangi yang indah, pelangi kasih Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Atau seperti kain panjang, bagus waktu panjang. Kita ingin bikin baju, kita antar ke penjahit, penjahit mulai potong itu. Lah, proses buat baju memang kainnya harus dipotong. Kain yang bagus panjang tadi kalau nggak dipotong nggak bisa jadi baju. Mulai dia potong. Nah, coba saudara kerjakan, pasti saudara akan motong juga. Nah, kalau saudara lebih pintar dari Tuhan, saudara jadi Tuhan. Coba. Itu ada filmnya itu. Saya lupa aktornya siapa yang lucu itu. Almighty God. Dia diberi kesempatan jadi Tuhan. Dia bilang, dia cuma bercanda sama orang itu, ngomong mati kalau langsung mati orang itu. Ternyata sulit sekali menjadi Tuhan. Di sana terjadi kekacauan, dia harus ke sana. Itu manusia yang mau jadi Tuhan, saudara. Sebenarnya itu jauh sama sekali dari karakter Tuhan itu. Kalau Tuhan itu, saudara, dia begitu dia bekerja, semua langsung selesai oleh dia. Bukan harus dia ke sana menyelesaikan satu persatu. Nah, bukan begitu cara Tuhan menyelesaikan. Itu yang disebut dengan kemahakuasaan. Ya. Jadi, sekalipun keadaan kita sulit, ya, luar biasa hari ini kita merasakan penderitaan itu, atau luar biasa kita merasakan sakit itu, sabar, ada pengharapan, tetap melihat ke depan, tetap melihat tahun depan lagi, selalu berpengharapan seperti itu sampai 12 tahun dia disembuhkan. Seperti Abraham, sampai 25 tahun dia mendapatkan keturunan. Seperti Yusuf, sampai 13 tahun dia dimasukkan ke lubang sumur, dimasukkan ke penjara, difitnah, mengganggu istri orang. Sabar, terus melangkah hidup dalam kebenaran. Tahu tidak Tuhan membalikkan posisinya itu seperti ini. Dalam hitungan menit dia yang dipenjara langsung jadi Perdana Menteri. Kalau sampai waktu Tuhan, dia akan membuat seperti itu. Set! Saudara langsung akan kagum dengan dia. Ya. Tapi prosesnya indah pada waktu itu harus melalui sebuah proses. Untuk melihat baju yang indah dipakai oleh saya, oleh Pak Nitsan, ya, untuk melihat baju yang indah dipakai oleh Pak Yusuf, oleh Litra, ya, oleh Randy. Saya bilang, maksudnya bajunya Randy, ya, bagus itu berapa bulan? Berapa bikinnya? Seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Itu berapa proses? Kain yang panjang, dipotong-potong, belum kelihatan bentuknya. 2 minggu kemudian dia datang, teleng, bilangnya, ternyata bilang, Ibu Gembala, bagus ya yang dipakai oleh Randy, katanya. Ya, itulah gambarannya, sabar, ini kan sedang dalam proses. Mulai Tuhan memilih peristiwa apa yang tepat untuk memproses kita, kejadian apa yang tepat untuk memproses kita. Lalu kemudian Tuhan bukan mengobok-obok, membentuk kita, dibentuk menjadi sebuah pola, dijahit sedemikian rupa, sampai akhirnya menjadi satu gaun, satu pakaian yang indah pada waktu ini. Ya, berpikir jauh ke depan, percaya kepada Tuhan. Di balik sakit penyakit, di balik penderitaan, di balik kesusahan, di balik kekurangan, di balik kehancuran, ada sesuatu yang tidak bisa. Saya percaya saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara sakit hari ini, sabar, tetap percaya. Ada waktunya saya sakit hari ini, ada waktunya saya pasti akan sembuh. Jangan mudah-mudahan sembuh, percaya akan sembuh. Amin. Ya. Ada pengharapan, ada pengharapan di dalam. Sampai detik